Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi FinPlus. Banyak teman-teman dari subscriber yang bertanya, Bang, kalau kita gagal bayar di aplikasi FinPlus, apakah ada DC yang datang ke rumah ataupun ke tempat kerja? Ya mungkin sekarang ini banyak sekali teman-teman yang gagal bayar ya di aplikasi FinPlus ini. Jadi di video ini saya akan berbagi resiko apa yang kalian akan terima misalkan gagal bayar di aplikasi FinPlus. Apakah ada DC yang datang ke rumah ya? Apakah sebar data? Ya, jadi pertanyaan itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber. Jadi di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman ya, sesuai apa yang saya alami karena saya masih mempunyai aplikasi FinPlus yang masih belum dibayar atau masih belum lunas sampai hari ini, sampai tahun ini teman-teman ya. Jadi dari mulai 2023 sampai 2024 ini tidak dibayar. Ya seperti apa risikonya? Langsung saja kita bahas teman-teman ya. Oke, seperti biasa yang pertama-tama di sini saya akan menunjukkan aplikasinya dan tagihannya buat teman-teman agar apa teman-teman percaya kalau aplikasi FinPlus ini tidak dibayar sampai hari ini ya. Nah, di sini saya tidak mengajak kalian untuk tidak bayar ataupun mengajak teman-teman subscriber tidak bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi ya tentang aplikasi ini resiko apa misalkan teman-teman tidak bayar sama sekali. Oke, kita lanjut untuk buka aplikasinya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, nah di sini sudah saya buka untuk aplikasinya. Tujuannya biar teman-teman lihat tagihannya berapa dan sudah telat berapa ya. Oke, buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk aplikasi FinPlus ini adalah aplikasi pinjaman online resmi OJK teman-teman ya. Jadi aplikasi ini bukan ilegal ya, tapi resmi OJK. Oke. Nah di sini pastinya teman-teman kalau punya aplikasi ini ya pastinya tampilan awal seperti ini kan ya. Nah di bagian atas ini teman-teman jumlah pendanaan ya, kemudian jatuh tempo. Ya, kemudian di sini jumlah pendanaan ini ada 4.277.000 sekian ya. Jatuh tempo tanggal 17 bulan 3 2023. Nah, ya jadi 2023 bulan 3 teman-teman ya. Nah, sekitar berapa bulan? 8 ya, 8 bulan, hampir 9 bulan ya. Kalau kita hitung ya kurang lebihnya hampir 9 bulan aplikasi FinPlus ini tidak dibayar sama sekali. Oke, ini untuk pembayaran teman-teman ya. Nah, perhatian Anda telah telat 297 hari ya, hampir 300 hari ini teman-teman ya. Oke, banyak sekali teman-teman yang bertanya, Bang, kalau kita gagal bayar di aplikasi FinPlus, apakah sebar data, apakah ada DC-nya ya? Jadi yang pertama-tama saya akan menjawab untuk sebar data ya teman-teman. Untuk sebar data sejauh keterlambatan hampir 300 hari ini, untuk aplikasi FinPlus tidak ada ya. Tidak ada yang namanya sebar data ke seluruh kontak ataupun ke sosial media kalian, tidak bakalan ya. Tenang aja buat teman-teman, misalkan kalian masih belum mampu bayar di aplikasi tersebut, kalian tidak usah panik, tidak usah takut ya, santai aja. Karena aplikasi ini tidak ada yang namanya sebar data ya. Bang, saya sudah dapat WA kayak gini, Bang, saya sudah dapat kayak gini. Itu sudah biasa kalau kalian telat bayar ataupun kalian masih belum bayar ya. Biasalah kalau kalian ditagih lewat WA, telepon, ataupun diteror ya. Biasanya meskipun pinjol legal, itu biasanya ada memang ya kayak gertak-gertak ya. Kalau Anda nggak bayar hari ini, data Anda kami tagih perluas ataupun sebar data, itu sudah biasa, nggak bakalan ya. Karena itulah cara-cara penagihan dari pihak pinjaman online misalkan teman-teman telat bayar ya di aplikasi tersebut. Ya, biasanya ada sebagian teman-teman yang diteror seperti itu. Ada juga sebagian yang nggak diteror, cuman ditagih di telepon setiap hari kayak gitu selama kalian masih belum bayar. Nah,
Sampai kapan Bang kita akan di WA, di telepon seperti itu ya? Kira-kira kalau teman-teman masih belum bayar di aplikasi tersebut, biasanya kalau kalian di telepon, di WA itu biasanya kurang lebih hampir 1,5 bulan lah ya. Hampir 1,5 bulan seperti itu ya. Ada yang cuma 1 bulan sudah berhenti, kemudian selanjutnya nggak ada telepon lagi, mungkin 1 bulan 1 kali ataupun 1 minggu 1 kali kayak gitu. Tapi beda misalkan teman-teman 1 minggu atau 2 minggu itu biasanya setiap hari kalian akan ditelepon di WA. Makanya buat teman-teman harus kuat mental karena kalian akan ditagih di telepon setiap hari kayak gitu. Ya, tapi misalkan sudah lewat 1 bulan ke atas biasanya sudah jarang teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi Finplus ini misalkan teman-teman telat bayar tidak ada yang namanya sebar data. Jadi aman ya. Jadi aman, misalkan ada pun ya mungkin 1 orang lah atau 2 orang itu sudah biasa lah teman-teman kalau kalian nggak bayar. Tapi kebanyakan enggak sih seperti itu. Kalaupun ada itu ya 1 orang atau 2 orang kalaupun ada ya. Tapi jarang loh teman-teman seperti itu. Oke, untuk sebar data nggak ada ya. Kita lanjut untuk DC lapangan ya. Jadi banyak sekali sih dari teman-teman yang masih ketakutan takut didatangi DC. Untuk aplikasi Finplus ini sebenarnya nggak ada yang namanya DC loh teman-teman. DC lapangan maksudnya. Tapi kalau DC penagih ada, kayak WA telepon itu juga DC, tapi DC tukang tagih lewat telepon. Ya, WA kalian, telepon kalian itu juga DC, tapi bukan DC lapangan. Karena ini aja sudah lewat berapa bulan, sekitar 9 bulan lah ya. Itu masih aman, nggak ada DC-nya sih. Ini sudah nggak datang DC-nya. Kalaupun ada DC-nya ini sudah nggak datang karena sudah lewatnya lebih dari 3 bulan. Harusnya kalau pinjol memang ada DC-nya, biasanya kalau memang dia ada DC lapangannya biasanya itu 1,5 bulan lah ya biasanya datang ya. Pokoknya intinya 1 bulan atau 2 bulan 3 bulan. Kalau sudah lewat 3 bulan ke atas atau 4 bulan itu sudah nggak bakalan meskipun aplikasi tersebut ada DC-nya. Tapi kalau untuk Finplus ini nggak ada teman-teman. Misalkan teman-teman dapat WA, dapat telepon, ya katanya DC mau datang, ya mau jemput dana sekarang juga, itu nggak bakalan ya. Itu hanya nakut-nakuti saja. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, itu hanya ya cara-cara penagihan dari pihak pinjol. Misalkan teman-teman nggak bayar. Mungkin kalau kalian nggak bayar lebih dari 3 bulan ataupun 4 bulan, mungkin lah teman-teman. Tapi saya nggak pernah ngecek BI checking atau backlist seperti itu. Ya, karena ini aplikasi sudah resmi OJK ya. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah cek ya, nggak pernah cek, maksudnya nggak pernah cek ada BI checking atau enggak ya, masa bodoh seperti itu aja sih. Jadi seperti itulah resiko gagal bayar ataupun galbay di aplikasi Finplus teman-teman ya. Resiko gagal bayar di aplikasi Finplus ya. Resiko galbay di aplikasi Finplus. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.